Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku. Maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke, Shalom on fire, puji Tuhan. Yuk aku ngajak kita semua buat sama-sama nyalain kameranya yuk teman-teman. Yang tanya boleh banget nih, yuk nyalain kameranya. Ada Mita, Joel, Noel, yuk yang lain yang belum, Tessa, kita sama-sama open cam yuk. Yang belum on cam, buruan on cam. Oke, sambil nunggu yang lain on cam, kita sama-sama muji Tuhan dulu ya teman-teman ya. Sama-sama boleh sambil bangkit haleluya. Kita sama-sama puji Tuhan hari ini. Surga turun ke bumi, kelihatan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Katakan gunung-gunung. Dan lembah-lembah, singa suka tanah
Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Kalau udah boleh kasih reaction jempolnya. Oke. Sambil menunggu reaction dari kalian semua, aku mau ajak kita semua buat sama-sama nyalain kameranya ya teman-teman. Bagi kalian yang terkendala, kalian boleh chat Calvin ya. Bagi yang terkendala sinyal atau kameranya rusak, kalian boleh chat ke Calvin. Dan boleh di screenshot juga biar ada buktinya gitu ya. Puji Tuhan, haleluya. Sama-sama silakan duduk semuanya, kita mau sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk hari ini. Ibadah kita di bulan Agustus ini. Kita mau lebih lagi makin hari. Oh ya ralaba, ya ralaba. Yes Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti-Mu ya Bapa. Oh ya ralaba, oh sama-sama. Oh ya Tuhan, oh ya ralaba, Engkau dahsyat Tuhan. Oh ya ralaba, ya syada ralaba, ralaba. Ya ralaba, ralaba, ya ralaba, ya ralaba. Ya ralaba, 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 ya ralaba. Oh ya Tuhan, oh ya ralaba, ya syada ralaba, ya ralaba. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Rancangkan masa depanku penuh.
kita dalam doa syafaat hari ini. Ya Tuhan, kerinduan kami ya Tuhan terus ada di dalam hadirat-Mu ya Bapa. Lagi-lagi ya Tuhan, Kau bawa kami ya Tuhan terus masuk ke dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Menyembah-Mu lebih lagi ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan. Oh ya Allah, ya Allah. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan kalau buat hari ini ya Bapak. Kami boleh bersatu lagi, berkumpul lagi ya Tuhan lewat Zoom ya Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan walaupun lewat Zoom, kami percaya ada kuasa-Mu ya Tuhan, ada hadirat-Mu ya Tuhan. Terus memenuhi setiap kami ya Bapak, lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan kalau pada kesempatan kali ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat gembala pembina kami ya Tuhan. Buat Opa Niko, buat Oma Hermin ya Tuhan, keempat wakilnya Tuhan, Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Di dalam setiap apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka kerjakan, Kau yang pimpin ya Tuhan. Tuhan yang beri visi misi lebih lagi ya Tuhan buat Opa Niko, Oma Hermin ya Tuhan, dan juga wakilnya Tuhan, dan juga keluarga besarnya lebih lagi ya Tuhan. Kau berkati setiap mereka ya Tuhan, lebih-lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak juga kami mau berdoa buat Rayon 3 ya Tuhan, buat kita Bunda Christine ya Tuhan, buat Rayon 3 kami percaya Tuhan. Terus Kau berkati Tuhan Rayon 3 di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kau berkati di dalam kehidupannya Tuhan, Kau bawa naik bukan turun ya Tuhan. Terus Kau jadikan kepala bukan menjadi ekor ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga kami mau berdoa buat setiap gembala-gembala yang ada ya Tuhan. Gembala cabang, gembala ranting sekalipun ya Tuhan. Untuk kami mau bersatu hati buat setiap mereka memimpin dengan takut akan Kau ya Bapa. Biar terus visi misimu ya Tuhan ada pada mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bapak juga kami mau berdoa buat Kadep JC kami ya Tuhan, buat Korano ya Tuhan, Sireni dan juga Riki ya Tuhan. Kau berkati berlimpah-limpah ya Tuhan di dalam setiap apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Terus Kau bawa mereka naik bukan turun ya Bapak, Kau pimpin kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan beri visi misimu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih juga kami mau berdoa ya Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Oh ya Allah, ya Tuhan kami mengucap syukur ya Tuhan kalau Kau boleh tempatkan setiap kami di bangsa ini, bangsa Indonesia Tuhan. Bapak kami mau bersatu hati berdoa ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Kau berkati bangsa Indonesia lebih lagi ya Tuhan. Kau pakai bangsa Indonesia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan kami mau berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin yang ada ya Tuhan. Mulai dari Presiden Joko Widodo ya Tuhan. Wakil Presiden Pak Maruf Amin sampai menteri-menteri yang ada ya Tuhan. Sampai menteri yang terendah sekalipun ya Tuhan, kami mau berdoa buat setiap mereka, buat pemerintah daerah sampai RT RW sekalipun ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap mereka ya Tuhan, Kau berkati mereka ya Bapa. Setiap mereka Kau pakai ya Tuhan untuk memimpin bangsa ini dengan takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan buat bangsa Indonesia. Terima kasih buat pemimpin-pemimpin yang ada ya Bapak. Juga kami mau berdoa buat COVID-19 yang ada di Indonesia Tuhan, yang semakin hari semakin jauh melambung tinggi ya Bapak. Tapi kami percaya Tuhan ada kuasa-Mu ya Tuhan, ada rancangan-Mu yang dahsyat buat bangsa Indonesia Bapak. Buat setiap mereka Bapak yang terpapar COVID-19 ya Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan-Mu ya Tuhan. Tuhan berikan kekuatan-Mu lebih lagi ya Tuhan buat setiap mereka yang berbaring di kasur mereka ya Bapak. Kami percaya kesembuhan ada buat mereka ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bapak juga kami mau berdoa buat setiap anak-anak mudamu di bangsa ini ya Tuhan. Bapak biar setiap mereka yang kehilangan arahnya Tuhan, tidak tahu kemana arahnya. Kiranya mereka boleh ya Tuhan mendapatkan hati ya Tuhan, ingin mencari lebih lagi ya Tuhan, mencari siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan beri hati yang haus dan lapar, yang rindu untuk mencari-Mu lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapak. Bapak juga ya Tuhan, kami mau berdoa buat Kogandi ya Tuhan, kalau hari ini ya Tuhan, Kogandi akan menyampaikan firman-Mu ya Bapak. Dan setiap apapun yang keluar dari lidah bibir-Mu, hamba-Mu ya Tuhan, itu berasal dari-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati Kogandi di dalam keluarganya, di dalam apapun yang ia kerjakan ya Tuhan. Kau pakai Kogandi lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Bapak, biar pada hari ini kami akan melanjutkan ibadah kami ya Bapak. Biar terus Kau yang beracara di tengah-tengah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh, teman, aku lihat banyak banget nih yang masih off cam. Aku aja kita semua sama-sama on cam ya teman-teman. Yang gak bermasalah kameranya, yang gak bermasalah sinyalnya. Ayo sama-sama kita nyalain kameranya. Yuk teman-teman. Kita Tuhan dan menyembah Tuhan
bagi kita. Amin. Yang amin. Yuk, DNA kita adalah restorasi Pondok Daud, yang artinya curi Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan anak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Yuk sama-sama bangkit berdiri, kita mau sama puji Tuhan. Haleluya. Sambil tepuk tangan nih teman-teman yuk. Sama-sama tepuk tangan yuk. Kita mau makan firman-Mu. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan jadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu tergambarku. Itu adalah senjata Allah di dalam namanya. Dan ku menjadi istimewa dalam sama katakan dari awal yuk. Sama-sama injak-injak dengan pasar. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam namamu sama di dalam senjata Allah di dalam Haleluya, puji Tuhan. Akan duduk bagi yang tadi berdiri boleh silakan duduk teman. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, sebentar lagi kita akan mendengarkan Kogandi. Yuk sama-sama aku ajak kita sama-sama siapkan hati kita, pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan hari ini. Oleh benih yang subur dan berbuah banyak hari-hari ini. Oh ya ralabai, naralabai, ya ralabai, ya ralabai, ralabai. Oh, oh ya ralabai. Kamu katakan, kuatkan di jiwaku ketenangan batinku. Ada dalam hadiratmu, ada dalam hadiratmu, ku menyembahmu. Yesus Tuhan, tersungkurku di kakimu, rasakan hadiratmu, akan ku melepaskanmu, akan ku melepaskanmu, kau cahaya bagiku. Sambil angkat tangan katakan,
laba shandara laba. Kita berbahasa roh yuk. Semua jagoannya kita sembah Tuhan. Ralaba shandara laba ralaba 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 ralaba. Juga diajak kita semua sembah Tuhan dimanapun kau berada. Siang sore hari ini izinkan Tuhan menjamah kehidupanmu, buka hatimu selebar-lebarnya. Biar Tuhan melawat kita, biar Tuhan menjamah kita. Ada kekuatan yang baru, ada kasih Tuhan, ada pengurapan Tuhan, ada hadirat Tuhan yang mencengkram kita kuat-kuat. Sehingga hidup kita boleh terus semakin on fire dipakai Tuhan. Khususnya di era Pentakosta yang ketiga ini untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Kita berdiri sebagai generasi Yeremia yang siap terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ralaba sandara laba ralaba ralaba. Urapi kami semua Tuhan, tutup bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu, biar kami boleh fokus mendengar apa yang menjadi kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kogandi bersyukur buat siang hari ini, teman-teman. Kogandi boleh minta tolong untuk dijadikan co-host atau dibuka share screen-nya. Ci Anggi, thank you banget gitu ya buat kesempatan Kogandi bisa menyampaikan firman Tuhan lagi di JC Arkadia. Kogandi sebenarnya rindu nih mau lihat wajah-wajah teman-teman sini, tapi nggak bisa lihat semuanya ya. Mungkin ada yang sinyal, ada yang belum bisa on cam gitu ya. Tapi Kogandi berdoa bagi teman-teman yang bisa, boleh on cam kameranya. Sehingga Kogandi bisa lihat gitu ya, bisa tahu, oh ternyata ini toh yang namanya Joel, ini toh yang namanya Tessa, ini toh yang namanya Evelyn, ini toh yang namanya Teresia, ini toh yang namanya Samuel, ini toh yang namanya Evan, ini toh yang namanya Melson, ini toh yang namanya Sonia, ini tuh yang namanya Mone gitu ya. Jadi teman-teman boleh on cam gitu ya kalau yang nggak berhalangan. Tapi kalau yang berdoa kita semua tidak berhalangan gitu ya. Kalau berhalangan kan nggak bisa ibadah ya, betul ya. Tapi kalau kita lagi berhalangan pasti waktu kita ibadah siang hari ini datang pasti kita nggak ada yang berhalangan gitu. Makanya kita bisa ibadah. Nah, puji Tuhan teman-teman. Jadi Kogandi izin share screen dulu. Sebelum Kogandi share screen, apakah suara Kogandi sudah cukup jelas? Teman-teman kalau yang jelas, wah puji Tuhan, dahsyat ini ya. Sebentar, Kogandi bersyukur banget gitu ya kalau hari-hari ini kita masih terus diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kita melakukan atau menjalankan ibadah kita, teman-teman gitu ya. Kita bersyukur banget. Siapa yang bersyukur sampai hari ini boleh lambaikan tangan. Wow, puji Tuhan ya, semuanya bersyukur. Kogandi juga bersyukur, teman-teman. Jadi temanya tentang divine weapon, teman-teman. Jadi tentang senjata ilahi. Wah, senjata ilahi, dahsyat banget gitu ya. Karena apa? Karena kita hari-hari ini di era Pentakosta yang ketiga. Satu hal yang perlu teman-teman tahu, di era Pentakosta yang ketiga ini kan era penuaian jiwa tanpa batas, betul ya? Era penuaian jiwa yang terus semakin besar, semakin besar. Tentunya juga di JC Arkadia gitu ya, harus menuai banyak jiwa juga. Harus makin hari makin banyak penuaian jiwa terjadi, makin hari makin banyak penuaian jiwa terjadi khususnya buat JC-nya, buat umum dan sebagainya. Nah, kita perlu yang namanya senjata ilahi, teman-teman. Kita perlu senjata yang daripada Tuhan. Karena Kogandi percaya ini bukan waktunya kita main-main lagi, ini juga bukan waktunya kita santai-santai lagi, bukan juga kita waktunya untuk udahlah biasa-biasa aja Kogandi yang perang, yang sungguh-sungguh biar Cianggi aja. Enggak gitu, teman-teman. Tapi kita semua biar kita juga ambil bagian. Kita ambil bagian, kita gunain yang namanya senjata ilahi, senjata kebenaran daripada Tuhan, supaya kita bisa dipakai Tuhan dengan maksimal hari-hari ini. Yang mau boleh lambaikan tangannya. Wow, dahsyat. Kita semua mau ya, teman-teman. Kita mau baca dulu dalam firman Tuhan. Jadi kita mau baca dulu di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Di sini biar lebih
jelas kita mau baca 3 ayat ini. Tapi Kogandi rindu yang baca, bukan Kogandi ya. Kogandi rindu yang baca di sini dari teman-teman JC Arkadia ya, gitu ya. Kogandi boleh minta tolong di sini sama Tessa, boleh baca Tessa, silakan. Nggak ada nih, Tessa kemana nih Tessa? Oh, kalau nggak Kogandi boleh minta tolong. Di sini ada Melson nih. Boleh baca Melson? Silakan Melson. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang dilengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Thank you Melson, puji Tuhan. Kalau kita lihat gitu ya teman-teman dalam perikop di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 ini, kalau kita baca secara perikopnya, di situ Rasul Paulus menjelaskan gitu ya, menyampaikan kepada jemaat di Korintus mengenai orang-orang yang menganggap bahwa mereka masih hidup secara duniawi. Memang sih kita hidup sehari-hari ini memang masih di dunia, tapi kita tidak hidup secara duniawi, teman-teman ya. Gandhi percaya Rasul Paulus menjelaskan, enggak, kita bukan dengan cara-cara duniawi, tapi kita harus cara-cara yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau gitu ya, apa yang Tuhan Yesus mau hari-hari ini. Nah, kalau kita lihat teman-teman, kalau kita lihat juga di sini kan Rasul Paulus menjelaskan tentang bahwa pada waktu itu tentang pengajaran-pengajaran palsu gitu, tentang memfitnah Rasul Paulus, pokoknya udah dia bisa dibilang mungkin bahasanya Kogandi gitu ya. Ini masih pakai cara-cara dunia, hidup dunia. Enggak. Rasul Paulus menjelaskan bahwa bukan seperti itu. Tapi kita pakai senjata ilahi. Kita bukan pakai cara-cara duniawi, tapi kita pakai caranya Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Waktu itu mungkin kalau kita lihat gitu ya, kalau kita teman-teman baca gitu tentang di 2 Korintus ini, nggak mudah gitu ya, Rasul Paulus nggak mudah melawan itu semua, biar supaya dia kembali lagi gitu ya pada apa yang dia sampaikan firman Tuhan dan sebagainya, karena kan nggak semua gitu ya, jadi ada yang setia, ada yang bisa dibilang ada yang pro, ada yang kontra gitu ya, jadi dia mau luruskan lagi, dia kasih tahu lagi ini lagi dan sebagainya. Nah, makanya dikatakan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 yang tadi dibacakan, Kogan dibacakan ulang, memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Perhatikan baik teman-teman, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus, teman-teman. Ini dahsyat banget. Jadi bisa dibilang ini padat sekali gitu, pesan yang sangat tajam sekali gitu ya, yang disampaikan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, pada orang-orang yang menentang pengajarannya Rasul Paulus bahwa enggak gitu ya. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Nah, demikian juga kita, teman-teman, kalau kita lihat hari-hari ini di tengah-tengah masa yang seperti ini, teman-teman yang sekolah, teman-teman yang kuliah, teman-teman yang ada yang bekerja mungkin ya, teman-teman yang kerja, Kogani mau bilang, hari-hari ini kita nggak bisa lagi pakai cara-cara dunia. Kita nggak bisa lagi seenaknya pakai pikiran kita gitu ya. Kalau di sini dikatakan menentang pengenalan akan Allah. Jadi di sini katakan kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya. Jadi bukan dengan keangkuhan kita, bukan dengan karena pikiran kita, bukan dengan karena kemampuan kita juga, bukan. Tapi benar-benar sepenuhnya ya karena Tuhan.
Aku melakukan segala sesuatunya, aku berperang hari-hari ini, aku melawan segala sesuatunya, ya semuanya karena Tuhan, dengan Tuhan, bersama Tuhan, dengan senjata yang Tuhan berikan. Nah, kita mau next dulu di depan sini, teman-teman. Kita mau baca dulu, gitu ya. Kalau kita lihat di sini, hari-hari ini kita bukan saja menghadapi pandemi yang bisa dilihat oleh mata, tetapi juga kita menghadapi peperangan rohani yang besar untuk merebut jiwa-jiwa sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Kau ganti ulangi, hari-hari ini kita bukan saja menghadapi pandemi. Ingat, bukan cuma menghadapi pandemi yang bisa dilihat oleh mata. Bahkan virus corona nggak bisa kita lihat dengan mata kita gitu ya. Tapi pandemi kita bisa lihat, dampaknya bisa kita lihat. Sekalipun virusnya kita nggak bisa lihat, kecil banget gitu kan. Tapi dampaknya bisa kita lihat semuanya. Kehancuran dan sebagainya kita bisa lihat gitu ya. Kemerosotan, keuangan dan sebagainya. Dampak-dampaknya orang sakit tambah banyak, yang kena tambah banyak kita bisa lihat. Tetapi juga kita menghadapi peperangan rohani yang besar untuk merebut jiwa-jiwa sebelum Yesus datang untuk kedua kalinya. Makanya kita hari-hari ini tuh perlu diperlengkapi untuk kita bisa menang, untuk kita bisa menuai jiwa-jiwa yang nggak bohongan tanpa kita sadari, teman-teman. Kita perlu yang namanya senjata ilahi. Kita perlu yang namanya senjata yang daripada Tuhan. Karena kita nggak akan bisa, benar-benar kita nggak akan bisa kalau kita hanya mengandalkan diri kita sendiri. Kita nggak akan mampu kalau kita cuma mengandalkan pribadi kita. Makanya kita perlu diperlengkapi, ada beberapa hal yang harus kita terima siang hari ini. Nah, kalau ini mau next dulu gitu ya. Nah, yang pertama itu power of truth, teman-teman. Jadi kekuatan dari kebenaran. Karena kebenaran itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita lihat gitu ya, Ko Gandhi bacakan salah satu senjata rohani terbaik yang sudah Tuhan berikan untuk kita adalah kebenaran. Kebenaran apa sih? Maksudnya firman-Nya, teman-teman. Firman itu sendiri gitu ya. Ini Alkitab nih, kelihatan nggak tuh ya? Nggak kelihatan nih gitu ya. Pokoknya ini Alkitab tuh ya. Nah, teman-teman, Alkitab gitu. Yesus pernah berkata, bahkan ketika kita tetap dalam firman-Nya, kita akan mengenal kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kita. Yohanes 8 ayat 32. Makanya firman gitu ya, itu dahsyat banget. Makanya kalau kita mau bilang seperti ini, kok aku mau hidup dalam kebenaran, tapi kalau engkau nggak pernah baca firman, itu bohong. Artinya kamu nggak pernah hidup dalam kebenaran. Orang yang mau hidup dalam kebenaran, dia pasti baca firman, dia suka akan firman Tuhan, dia mau sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan. Orang yang hidup dalam kebenaran, Ko Gandhi mau bilang, teman-teman, Ko Gandhi mau bilang, pasti hidupnya makin hari makin berkenan di hadapan Tuhan. Makin hari makin disayang Tuhan, makin hari makin sungguh-sungguh akan Tuhan. Tapi kalau orang yang nggak mau hidup dalam kebenaran, kita nggak akan pernah bisa. Nah, makanya Ko Gandhi mau bilang, yang namanya senjata ilahi, ada dua hal yang kita harus terima. Yang pertama itu berbicara tentang kekuatan dari kebenaran. Jadi power of truth, teman-teman. Jadi kebenaran. Makanya hiduplah dalam kebenaran yang sungguh-sungguh. Ko Gandhi teringat gitu ya. Ko Gandhi teringat ada satu tokoh Alkitab gitu yang namanya Yusuf gitu ya. Yusuf, tahu ya Yusuf ya, kalau kita baca dalam kitab Kejadian, khususnya dalam Kejadian 37, 38, 39 kalau teman-teman baca. Karena gini, karena kenapa Ko Gandhi teringat tentang Yusuf? Karena gini, hari-hari ini tuh iblis gitu ya, yang kita lawan, yang kita hadapi tuh bener-bener frontal banget. Betul ya, frontal banget. Sekaligus dia nggak kelihatan gitu ya. Kita kan, Rasul Paulus bilang di dalam suratnya yang satu lagi gitu ya. Kita bukan melawan penguasa-penguasa di udara, bukan melawan darah dan daging, tapi kita melawan penguasa-penguasa di udara yang nggak kelihatan gitu. Di dalam kitab Efesus pasal 6, khususnya ayat 12-13, teman-teman, kita bukan melawan yang kelihatan gitu ya. Bukan melawan darah dan daging, tapi penguasa, penghulu di udara. Nah, kita ngelawan itu. Tapi lihat baik, iblis kan bisa pakai. Sekalipun kita nggak bisa lihat itu, bukan yang kelihatan itu, tapi iblis kan bisa pakai setiap orang gitu ya untuk menjatuhkan kita. Bisa
menggunakan perangkat, menggunakan ya macam-macam lah gitu ya caranya iblis, tipu muslihat iblis yang dia tipu sana tipu sini untuk menjatuhkan kita. Makanya nggak lain nggak bohong hari-hari ini apa sih yang dipakai? Yang dipakai itu kan salah satunya tentang media sosial, betul ya teman-teman? Tentang media sosial. Memang sih media sosialnya nggak salah, tapi seringkali kita waktu kita buka media sosial ini itu gitu, kok kan gadget satu persatu gitu ya, tapi kok ganti hanya diumpamakan saja gitu ya. Waktu kita buka medsos ini, kita punya akun ini, punya itu. Nah, seringkali media sosial nggak salah, tapi kontennya di dalam situ yang kita lihat, yang kita buka, yang kita baca, wah itu macam-macam. Mungkin dalam tanda kutip dalam hal-hal yang porno, dalam hal-hal yang wah ini negatif negatif pokoknya yang nggak jelas semua gitu. Makanya hari-hari ini tanpa hidup dalam kebenaran kita nggak akan kuat. Makanya yang membuat kita kuat bertahan di dalam setiap aspek kehidupan kita, khususnya di masa-masa ini, di tengah-tengah yang seperti ini gitu ya, di masa pandemi kita harus di rumah, paling nggak kita cuma bisa menggunakan media sosial kita dan sebagainya. Nah, tapi di situ kalau orang yang hidup dalam kebenaran, dia tidak akan masuk di dalam ketidakbenaran, gitu ya. Kau ganti ulangi. Orang yang hidup dalam kebenaran, kalau dia benar-benar hidup dalam kebenaran, dia tidak akan masuk di dalam ketidakbenaran. Gitu. Artinya dia menjaga hidupnya. Untuk dia tetap benar, dia nggak mau masuk dalam ketidakbenaran. Nah, Ko Gandhi baca sedikit tentang Yusuf, teman-teman. Kalau kita lihat Yusuf gitu ya, mungkin hari-hari ini juga banyak di antara kita waktu kita buka media sosial kita diperhadapkan yang tentang seperti itu, tentang yang porno itu gitu kan, tentang yang menjerumus-menjerumus itu. Nah, waktu kalau kita baca di dalam kejadian, kitab kejadian pasal ke-39, di situ kan waktu Yusuf gitu ya, waktu Yusuf dengan Tante Potifar, waktu dia tahu gitu ya, Tante Potifar ingin melakukan hubungan dan sebagainya, tapi di situ Yusuf kan menolak gitu ya. Yusuf menolak, dia menjaga kekudusannya, dia menjaga untuk dia hidup benar di hadapan Tuhan. Ingat baik nih. Karena apa? Karena Yusuf menjaga hidupnya tetap benar di hadapan Tuhan. Karena pada waktu itu dia tahu Tuhan tuh mata Tuhan tuh selalu menyorot dia, Tuhan selalu lihat dia. Makanya di situ Yusuf tetap hidup di dalam kebenaran, teman-teman. Hidup di dalam kebenaran. Sekalipun gitu ya ada orang gitu ya, ada orang yang sebut kita bilang saja Tante Potifar ini waktu mau melakukan hubungan yang nggak benar gitu ya, mau mau menjatuhkan Yusuf gitu ya, ingin mungkin kita bahasanya ingin memperkosa Yusuf gitu, tapi Yusuf di situ enggak, tidak mengambil kesempatan itu karena dia harus hidup benar di hadapan Tuhan karena Tuhan selalu melihat kehidupannya. Makanya apa yang dilakukan Yusuf, Yusuf nggak diem di situ. Yusuf nggak diem, Yusuf nggak, bukannya dia hanya Tuhan tolong aku, nggak cuman begitu, tapi apa? Yusuf lari. Betul apa betul? Yusuf lari. Yusuf meninggalkan Tante Potifar dan dia lari. Dia pergi dari situ. Nah, Kogandi juga mau bilang. Nah, dari sini Kogandi ambil satu kesimpulan, teman-teman. Kalau kita tahu gitu ya, waktu kita menggunakan media sosial kita tahu kita udah hidup benar, kita udah baca Alkitab, kita udah puasa, pokoknya kita udah benar-benar deh, benar-benar hidup di dalam kekudusan. Nah, waktu kita buka media sosial kita, waktu kita lihat ada konten-konten yang nggak benar, kok gani mau bilang, jangan diam, kayak gitu. Jangan diam, tapi kita harus seperti Yusuf. Kalau kita bilang aku hidup dalam kebenaran, karena ada kekuatan dari kebenaran itu. Tapi kekuatan dari kebenaran itu nggak bisa diam, teman-teman. Yang namanya kebenaran kita harus ada hal yang kita lakukan, ada tindakannya. Nah makanya pada waktu itu Yusuf pergi, dia kabur, dia tinggalkan itu. Karena kalau dia nggak tinggalkan itu jatuh nggak dalam dosa, tetap jatuh dalam dosa, teman-teman. Tapi waktu dia lari, dia tinggalkan udah, dia nggak pernah takut. Sekalipun dia difitnah, sekalipun dia dimasukkan penjara, dia nggak pernah takut. Karena apa? Karena dia tahu waktu dia berdiri di atas kebenaran, maka Tuhan yang akan membela kehidupannya. Nah demikian juga kita, waktu kita lihat itu kita jangan cuma diam, tapi ya udah tutup media sosialnya, matikan media sosialnya, tinggalkan itu semua. Harus ada tindakan kita. Kalau rasanya wah ini kayaknya udah nggak benar nih, udah nggak perlu dilihat lagi teman-teman, nggak perlu diikutin lagi, nggak perlu dibuka-buka lagi. Memang sih nggak gampang, tapi kok Gandhi bilang, pasti bisa bersama Tuhan. Kalian nggak perlu takut.
Nggak perlu takut, nggak perlu khawatir dan sebagainya. Tapi benar-benar hiduplah dalam kebenaran. Seperti firman Tuhan. Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Memerdekakan kita dari apa? Dari dosa. Dari kesalahan demi kesalahan yang kita buat. Dari kecerobohan kita. Dari ketidaktaatan kita. Tapi waktu kita hidup dalam kebenaran, kau kan dipercaya. Bersama Tuhan Yesus, kita akan memperoleh kemerdekaan yang sepenuhnya. Merdeka gitu ya. Siapa yang udah pasang bendera di rumahnya? Boleh lambaikan tangannya. Wah, dahsyat merdeka teman-teman ya. Ini Agustus gitu ya, bulan kemerdekaan. Kita bangga. Kita harus bangga sebagai warga negara Indonesia. Ko Gandhi bangga gitu ya. Karena Ko Gandhi bersyukur juga Ko Gandhi itu selain orang Indonesia, Ko Gandhi juga orang Tangerang. Karena lahirnya di Tangerang teman-teman ya. Jadi Ko Gandhi bangga dengan kampung halaman Tangerang gitu kan. Siapa yang orang Tangerang di sini? Kayaknya hampir semuanya ya udah lahir di Tangerang gitu ya. Ada yang lahir di luar Tangerang, mungkin ada yang di Jakarta mungkin ya. Nah, teman-teman, jadi yang pertama itu yang harus kita miliki, jadi ada power of truth. Yang kedua, kita mau next lagi. Yang kedua itu ada power of prayer. Jadi ada kekuatan dari doa-doa kita. Makanya hari-hari ini jangan pernah kita stop dalam berdoa. Tapi terus berdoa. Tapi kita mau terus dan berdoa. Biar kita terus diberikan kekuatan gitu ya. Untuk kita terus bertahan. Untuk kita terus menjadi berkat. Dimanapun kita berada. Amin apa amin. Nah, kita mau baca dulu di dalam 2 Korintus 10 ayat 5. Tadi sudah kita baca, tapi kita perlu baca lagi. Ko Gandhi rindu teman-teman dari JC Arkadia yang baca. Di sini Ko Gandhi minta tolong sama Samuel. Boleh silakan dibaca. Samuel. 2 Korintus ya Pak? Iya, 2 betul. Ini ada Korintus di 10. depan nih. Oke. Ayat 5. 2 Korintus 10 ayat 5. Kami mematakan setiap siasat orang dan merubah setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Oke, thank you. Udah dibacain. Nah, perhatikan baik teman-teman. Jadi di situ dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang, merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Kita tanpa kita sadar teman-teman, segala sesuatunya itu juga kita perlu naikkan doa-doa kita untuk kita bisa mematahkan itu semua, merubuhkan itu semua, menghancurkan itu semua. Kita perlu menaikkan doa-doa kita, permohonan-permohonan kita kepada Tuhan Yesus. Betul apa betul, teman-teman? Waktu kita naikkan permohonan doa kita, waktu kita mengerang, waktu kita groaning prayer, waktu kita sungguh-sungguh, maka benteng itu akan hancur. Kita akan menang untuk merebut mereka. Kita akan merebut banyak jiwa-jiwa. Karena tanpa permohonan kita, tanpa doa-doa kita di hadapan Tuhan, ya nggak akan pernah bisa. Tapi dengar teman-teman, ingat baik. Yang pertama tadi kan yang pertama harus kebenaran. Yang kedua apa? Harus dengan apa? Doa. Tanpa kebenaran, cuma doa doang nggak bisa juga. Tapi perlu yang namanya kebenaran dan doa di hadapan Tuhan. Gitu ya, biar kita hari-hari ini, makanya jangan kita menghindari waktu kita disuruh sama Cianggi, yuk kita doa keliling. JC Arkadia kumpul semua, yuk kita doa keliling. Jangan kita bilang, itu mah Cianggi aja yang doa, aku mah di rumah aja. Enggak teman-teman. Kita juga perlu berdoa. Karena di situ ada kekuatan dari doa-doa kita. Akan ada terobosan dari setiap doa-doa kita. Makanya kita perlu keliling tuh komplek kita. Doain gitu ya. Terserah mau naik motor, kayak mau naik mobil, kayak mau jalan kaki. Ya kita doain. Minta Tuhan, biar setiap keangkuhan manusia, orang-orang yang nggak mau bertobat, wah pokoknya benteng-benteng si jahat, hancurkan pokoknya penguasa-penguasa di udara. Pokoknya kita terus perangi. Karena apa? Tujuannya supaya banyak jiwa diselamatkan. Tapi kan perlu peran kita. Apalagi hari-hari ini, Ko Gandhi tadi sudah bilang juga, kita sedang dipakai Tuhan menjadi generasi Yeremia. Dan kita dipakai Tuhan, bukan cuma sekedar dipakai Tuhan, tapi kita memimpin pertempuran paling depan. Makanya Ko Gandhi mau bilang, ayo hari-hari ini, jangan jadi generasi Yeremia yang cuma sebagai
statusnya saja generasi Yeremia, tapi di bawahnya tanpa ada peran. Wah, sayang kan? Betul ya? Jangan cuma jadi generasi, kok ganti ulang gitu ya. Jangan cuma jadi generasi Yeremia. Aku adalah generasi Yeremia, tapi tanpa peran. Wah, sayang banget. Cuma namanya doang generasi Yeremia, tapi nggak ada tindakannya, nggak ada ininya dan sebagainya. Enggak. Tapi kita harus bangkit. Kita harus ikut-ikut. Waktu ada doa ini, doa keliling, waktu kita tahu ada doa rantai, waktu kita tahu ada doa macam-macam dan sebagainya, kita ikut ambil bagian. Amin apa amin. Nah, kita mau lihat dulu slide yang berikutnya. Nah, di sini dikatakan berdoalah dengan groaning prayer, teman-teman. Yaitu penuh kepercayaan kepadanya, kepada Tuhan, dan kekuasaannya. Serta dengan kerinduan untuk memuliakan namanya. Kuasa doa tidak terbatas bila ditujukan kepada Tuhan Yesus dalam iman yang suci menurut kehendaknya. Wah, ini dahsyat banget. Makanya Kogani mau bilang, hari-hari ini jangan menyepelekan tentang doa. Jangan menyepelekan tentang doa. Kogani mau tanya dulu, siapa yang di sini setiap hari berdoa? Bangun pagi, saat teduh berdoa. Waktu bangun pagi gitu ya. Waktu bangun pagi, tiap pagi, saat teduh, cari Tuhan dulu berdoa. Boleh lambaikan tangan. Yang tiap hari. Yang lain kemana nih? Kok nggak ada tangan ini nggak terangkat nih? Kalau yang belum melakukan itu, Kogandi mau ajak kalian semua. Kogandi titip pesan buat kalian semua. Mulai besok pagi, waktu bangun pagi, doa. Cari Tuhan dulu. Saat teduh dulu. Jangan yang lain. Amin apa amin. Biar kita benar-benar dipakai Tuhan dengan dahsyat hari-hari ini. Karena apa? Karena generasi ini perlu kita. Kita perlu tahu. Sekolahmu perlu engkau. Kampusmu perlu engkau. Keluargamu perlu engkau. Rekan-rekan teman-temanmu perlu engkau, teman-teman. Makanya hari-hari ini, ayo. Jangan jadi generasi yang egois, teman-teman. Jangan cuma mementingkan diri kita sendiri, enggak. Tapi kita harus lihat generasi ini. Kita harus tangkap baik-baik. Nah, jadi yang pertama itu kekuatan dalam kebenaran. Dan yang kedua yang harus kita miliki, yaitu kekuatan dari doa-doa kita. Ada kekuatan doa, teman-teman. Kogandi tutup dengan ayat yang terakhir, gitu ya. Di sini ada ayat yang terakhir, Kogandi. Nah, di Yakobus pasal 5 ayat 16 bagian B. Perhatikan baik ayat ini, teman-teman. Doa orang yang benar, gitu ya. Doa orang yang apa? Benar. Makanya, teman-teman, untuk kita dipakai Tuhan hari-hari ini, doa tentunya juga harus orangnya yang apa? Yang benar. Makanya ada kekuatan dari kebenaran, ada kekuatan dari doa. Makanya nggak bisa cuma salah satu. Nggak bisa cuma doa doang. Cuma doa, orangnya nggak bener. Orangnya cuma bikin dosa. Ada nggak kuasanya? Nggak akan ada. Roh Kudus nggak akan pernah memberikan kuasanya, teman-teman. Tapi kalau orangnya bener, tapi nggak suka berdoa. Nggak mungkin lah orang benar nggak suka berdoa. Pasti yang namanya orang benar, pasti dia sukanya berdoa. Memuji, menyembah Tuhan. Makanya di Yakobus 5 pasal 16 bagian B ini bener banget, teman-teman. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar apa? Kuasanya. Hidupnya selalu benar. Hidupnya menjaga hubungan dengan Tuhan. Maka kuasa Roh Kudus diberikan, dicurahkan atas orang itu. Waktu dia berdoa, bila dengan yakin didoakan sangat apa? Besar kuasanya. Akan ada satu dampak yang dahsyat yang akan terjadi. Akan ada terobosan buat jiwa-jiwa. Akan ada pemulihan buat jiwa-jiwa. Akan ada kemenangan buat sekolah-sekolah. Akan ada terobosan buat kampus-kampus. Akan ada terobosan buat marketplace. Bahkan pasar dekat rumahnya juga akan terjadi terobosan waktu dia berdoa, teman-teman. Hari-hari ini ayo jangan pernah kita menyepelekan hidup kita dalam kebenaran dan doa itu. Kalau kita mau memperoleh senjata ilahi, ayo bangunlah dari pribadi kita. Karena ini nggak bisa kita miliki tanpa dari pribadi kita, betul ya? Karena hidup dalam kebenaran ya tergantung kita nih mau hidup dalam kebenaran nggak. Orang lain nggak bisa dorong-dorong kita terus. Tapi kalau kitanya nggak mau bergerak, Cianggi nggak bisa cuman sekedar, woi, ayo hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan. Mungkin Cianggi sampai mulutnya berbusa bilangin kalian, hidup kudus, hidup benar, hidup kudus, hidup benar. Udah dikasih tahu, udah diiniin, udah diituin. Tapi kalau kitanya nggak mau bergerak, ya nggak akan pernah kita jadi hidup dalam kebenaran, teman-teman. Karena apa? Karena dimulai dari pribadi kita. Ini tergantung kita lah, anggapnya gitu. Tapi kalau Gandhi berdoa di JC Arkadia ini kita semua ngerti, kita semua paham.
bahwa kita harus hidup dalam kebenaran dan kita harus benar-benar terus berdoa, groaning prayer. Karena kita mau lihat apa? Kita mau lihat penuaian jiwa tanpa batas, yang terbesar dan yang terakhir. Karena kita mau lihat Pentakosta ketiga menyeluruh ke seluruh dunia, sehingga amanat agung Tuhan Yesus terselesaikan. Amin ya teman-teman. Kau ganti berdoa biar ini nggak cuma sekedar firman. Kau ganti berdoa ini nggak cuma sekedar firman yang kau ganti sampaikan, tapi ini menjadi rema buat pribadi kalian dan kalian lakukan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Yuk teman-teman, kau ganti rindu. Di akhir ini kita mau berdoa ya, gitu ya. Kau ganti mau ajak kita semua untuk berdoa, khususnya kita mau berdoa buat bangsa kita. Karena kita ada di bulan kemerdekaan, kau ganti mau pimpin, yuk kita mau berdoa, kita mau lepaskan berkat buat Indonesia. Kau ganti percaya teman-teman, doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dan kau ganti percaya, kita adalah orang-orang yang benar di mata Tuhan. Kita adalah orang-orang yang terus melakukan firman Tuhan. Yuk kita mau berdoa, yuk kita angkat tangan kita, yuk kita mau speak blessing untuk Indonesia teman-teman, yuk. Oh ralaba shandaralaba ralaba 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 ralaba. Oh ralaba shandaralaba. Yuk teman-teman, siang hari ini waktunya kita lepaskan berkat buat Indonesia. Ini waktunya kita lepaskan berkat buat kota kita. Ini waktunya kita lepaskan berkat buat sekolah kita. Ini waktunya kita lepaskan berkat buat kampus kita. Ini waktunya kita lepaskan berkat buat 34 provinsi yang ada di Indonesia. Ini waktunya kita lepaskan berkat buat hasil buminya Indonesia. Ini waktunya kita lepaskan berkat buat semua penerbangan yang ada di Indonesia. Ini waktunya kita lepaskan berkat buat semua laut yang ada di Indonesia. Oh Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan, jamah Indonesia Tuhan. Kami tahu kekayaan alam yang ada di Indonesia Tuhan, sedang Tuhan bangkitkan untuk menopang, untuk menunjang perekonomian Indonesia hari-hari ini, khususnya di masa pandemi. Bahkan Tuhan sedang bangkitkan marketplace Tuhan. Tuhan sedang bangkitkan pelaku-pelaku pasar, bisnismen Tuhan, pengusaha saham dan sebagainya Tuhan. Tuhan sedang bangkitkan sehingga Indonesia boleh terus diberkati Tuhan. Bahkan Indonesia terus mengalami surplus Tuhan, tidak resesi lagi, tapi terus surplus Tuhan, terus diberkati, terus diberkati Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau pegang kendali atas presiden kami, Bapak Jokowi, wakil bersama seluruh menteri Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai daerah. Kami percaya Tuhan yang pegang kendali, khususnya di hari kemerdekaan Tuhan, tepat nanti tanggal 17 Agustus Tuhan 2021. Kalau kami boleh memperingati hari kemerdekaan Tuhan, hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, kami percaya ada kado yang spesial. Ada kado yang spesial yang Tuhan beri buat Indonesia. Kalau kami boleh Tuhan memohon kado itu yang spesial, pandemi stop Tuhan di Indonesia. Kami boleh mohon Tuhan, Indonesia boleh diberkati ya Bapak. Kami mohon Tuhan, penduduk yang menjadi orang yang benar, penduduk yang menjadi orang yang takut akan Tuhan ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biar hari-hari ini gereja bangkit, anak-anak Tuhan bangkit, berdiri atas Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang benar, yang hidupnya sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ada kuasa dari doa-doa kami yang kami lepaskan berkat buat bangsa kami. Terima kasih ya Bapak. Kami tahu sungguh Engkau Allah atas Indonesia. Engkau Tuhan atas bumi Indonesia Tuhan. Engkau Tuhan atas penduduk negeri kami Indonesia tercinta. Kami kasihi bangsa kami Tuhan. Thank you Tuhan Yesus. Terima kasih buat kesempatan siang hari ini. Kalau kami boleh berdoa buat bangsa kami Indonesia. Karena kami tahu Tuhan, Indonesia perlu Tuhan hari-hari ini. Indonesia perlu Tuhan hari-hari ini. Tuhan, hamba mau lepaskan berkat juga Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang ada di JC Arkadia Tuhan. Tuhan berkati Cianggi Tuhan. Tuhan berikan terus kemampuan, kapasitas yang besar dalam membangkitkan JC Arkadia Tuhan. Biar Tuhan terus urapi hamba-Mu.
berkati juga anak-anak-Mu Tuhan yang melayani. Tuhan berkati Calvin, Mita, Tuhan Valentino, Tuhan berkati Tessa, Teresia, Joel, Samuel, Evan, Tuhan Melson, Sonia, Tuhan Evelyn. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang hadir ibadah hari ini ya Bapak. Hamba-Mu percaya ada berkat Tuhan yang spesial dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Yang percaya yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Tuhan dikembalikan kepada Cianggi, silakan. Ha. Boleh. Ya. Oke. Oke, kita mau dengerin pengumuman untuk seminggu ke depan teman-teman. Mungkin boleh dibantu share screen-nya. Oke, pengumuman pertama yang pastinya kita mau bilang makasih banyak buat Ko Gandhi yang udah sama-sama nih dari tadi dari awal sampai akhir udah bagian sharingnya buat siap kita biar kita makin hari makin kuat. Amin. Kita bilang kasih Ko Gandhi buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. We love you. Bisa ya? 2, 3. Terima kasih Ko Gandhi buat pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah-limpah. We love you. Haleluya. Sama-sama memberi. Sebelum itu aku aja doa. Tuhan terima kasih Tuhan buat sepanjang bulan ini Tuhan. Kami buat keluarga kami ya Tuhan. Kami percaya berkat yang daripada-Mu ya Bapak. Sekarang Tuhan kami mau memberi biarlah Tuhan apa yang Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja ya Bapak. Biar nama-Mu ditinggikan ya Bapak. Terima kasih Tuhan biarlah kami memberi dengan amin. Puji Tuhan. Yuk teman-teman boleh silakan memberi. Yuk boleh silakan sambil memberi. Kita mau ada pengumuman selanjutnya. Ini spesial banget. Kita semua suka cita amin. Teman kita nih, boleh di next? Ya. Gabung di JC Raw hari ini nih teman-teman. Evelyn terus dipakai Tuhan dengan dahsyat. Yuk teman-teman, boleh nih yang mau chat-chat juga boleh nih. Halo Evelyn gitu ya. Oke. Sebelum Evelyn yuk. Sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan terima kasih Tuhan buat Evelyn yang hari ini udah bergabung sama-sama dengan kita Tuhan. Kayak percaya Engkau yang pakai anakmu terus bawa naik bukan turun jadi kepala bukan ekor ya Bapak. Kau pakai dalam sekolahnya, dalam keluarganya, dalam pergaulannya Tuhan, dalam masa depannya Tuhan. Kau yang ambil alih hidupnya ya Tuhan. Kau terus Tuhan pakai anakmu Tuhan jadi anakmu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih terus pakai Evelyn Tuhan. Biar dia terus Tuhan memberikan sukacita berkat anugerah daripada-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat bergabung Evelyn, minggu depan datang lagi dan sebentar lagi kita juga banyak acara 17-an nih. Kalau itu boleh banget buat join. Oke, yang pertama kita ada Arcadia Champion Cool yang diadakan tanggal 17 Agustus jam 2 siang. Nah teman-teman, puji Tuhan ya dalam rangka memperingati HUT RI, kita nggak diam-diam aja nih teman-teman. Kita ada kegiatan pastinya. 17-an, siapa yang udah kangen 17-an? Boleh angkat tangannya. Aku percaya kita sama-sama merayakan ulang tahun Indonesia bareng-bareng nih teman-teman. Yuk aku mengajak kita semua buat hadir di dalam Arcadia Champion Cool yang akan diadakan tanggal 17 nanti. Dan jangan lupa ajak teman-temannya sebanyak-banyaknya karena ini terbuka untuk umum. Jadi boleh banget bergabung dan pastinya ada hadiahnya dong. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Terus catat tanggalnya, hadir dan kita sama-sama akan merayakan kemerdekaan Indonesia. Next. Yaps, kita ada workout online. Haleluya. Wih, anak muda hari-hari ini karena di rumah aja nggak ngapa-ngapa. Ada yang makin gemuk kah? Ada yang tidur mulu kah gitu ya? Atau kerjanya ampun kalau nggak tidur makan gitu ya. Kali ini kita akan menjadi lebih produktif nih teman-teman. Untuk kalian semua yang mau workout bareng, boleh banget nih tanggal 18 sampai 20 Agustus 2021 yang akan diadakan jam 4 sore. Dan ini terbuka untuk umum
tapi tetap harus daftar gitu ya. Tenang aja teman-teman, kalian semua akan dapat hadiah pastinya. Oke, berarti next. Ya, bagi kalian yang usianya sudah 8 tahun, belum vaksin, bingung mau nyari kemana, boleh banget di screenshot pemberitahuan yang ini nih teman-teman. Karena vaksinnya gratis, jadi kalian buruan buat daftar dan juga ikut. Allah, minggu ini, khusus minggu ini, Cool kita digabung dengan Arcadia Champion Cool karena akan diadakan per Cool teman-teman. Jadi Cool kita akan bergabung, bukan ditiadakan tapi bergabung dengan Arcadia Champion Cool. Mulai di next. Ibadah online GCRO yang akan diadakan setiap hari Minggu jam 2 siang. Nah teman-teman, ibadah ini live di Facebooknya My Home Center Arcadia dan juga akan tayang jam 7 malam di YouTube-nya GCRO Arcadia. Jangan sampai kelewatan kalau teman-teman yang hari ini belum hadir di Zoom, jangan lupa buat bagiin linknya untuk kita sama-sama jadi berkat. Haleluya. Pengumuman yang terakhir yaitu adalah selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Oke teman-teman, mari kita sama-sama berseru sama seperti Yabes berseru. Engkau memberkati limpah-limpah dan memperluas Kita beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Mari jagoan cilik sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Kau ganti rindu untuk kita menerima doa berkat. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah segala berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus mulai sore hari ini, Maranatha bahkan sampai selama-lamanya. Jagoan cilik yang sudah terima berkat Tuhan, yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi generasi Yeremia untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, sama-sama katakan, amin. Haleluya. Thank you buat yang kita